informasi tersebut ada di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Nanti kami pasti akan update ya. Kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya nanti kami update, kita nanti update kembali ya. Ya nanti kami update. Ya nanti kita update lagi. Ya. Yang bersangkutan dijadwalkan pemanggilannya besok. Ya kami meyakini nanti. Saudara sekalian, itu tadi pernyataan dari KPK bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer, atau yang biasa itu kita kenal dengan nama Noel, Bang Noel Ebenezer, memang benar dan betul bahwa semalam di OTT KPK. Kalau kita baca beritanya itu sepintas itu berkaitan dengan soal sertifikat K3 ya, yang itu menjadi bagian daripada syarat administrasi ya, yang harus dimiliki oleh perusahaan, kan begitu ya. Maka ini kalau berdasarkan berita yang kita dapatkan terindikasi ini bahwa diduga Bang Noel Ebenezer ini melakukan pemerasan begitu ya. Padahal saudara, kinerjanya kalau menurut saya ya, sebagai salah satu warga negara melihat kinerjanya Bang Noel ini sangat bagus ya, terutama soal ijazah itu, mengawal bahkan sampai memastikan ijazah saudara-saudara kita yang ditahan oleh para pengusaha itu dia bebaskan, dia bantu kan, luar biasa. Dan itu bagi saya sesuatu hal yang patut diapresiasi. Terlebih lagi kan Bang Noel ini aktif di media sosial, yaitu senantiasa mengupdate semua yang dilakukan, yang dikerjakan. Makanya saya menjadi tahu dan benar-benar ini wakil menteri yang saya kagumi. Tapi entah kenapa dan bagaimana kita nggak tahu saudara, ini bisa terjadi begitu ya. Tentu secara apa istilahnya ya, sebagai manusia ya, tentu saja kita manusia ini pasti akan ada saja mungkin ya kehilafan. Tapi namanya pejabat publik kan tidak bisa yang begitu dianggap hal yang biasa-biasa saja atau bukan masalah, justru masalah. Kita sambil menunggu update-annya, informasi yang lengkapnya seperti apa dan kasus apa sesungguhnya. Saudara, dalam situasi dan keadaan seperti saat ini, maka memang patut kita menduga akan ada saja ya suatu mungkin peristiwa-peristiwa seperti Bang Noel ini yang bisa kita katakan di luar dugaan. Saya di luar dugaan saya nih bahwa Bang Noel ini akan seperti ini ya. Tapi di pikiran saya pun juga masih bertanya-tanya ya, apakah benar ini? Dalam arti bahwa benarnya itu OTT KPK yang memang tertangkap tangan dalam arti bahwa ada barang bukti kan, ada buktinya. Kalau saya melihat perkembangan beritanya juga ya, kalau kita lihat sama-sama, bahkan ada itu jenis-jenis sepeda motor ya yang diperlihatkan itu. Mungkin dalam bentuk seperti itu, walau alam ya, saya juga belum tahu. Padahal Bang Noel ini luar biasa loh. Kalau umpama berkomentar, bernarasi itu saya suka ya. Cukup sportif. Kalau saya menilainya beliau ini sangat sportif.
Jadi apa adanya begitu. Eh, saya pun juga gini ya, KPK ini masih banyak juga kasus-kasus yang ini sekedar ini aja ya, saya tiba-tiba teringat aja. Kasus-kasus yang belum tuntas. Misalnya OTT di Kota Medan kemarin. Itu kan kita nggak tahu lagi bagaimana progresnya itu ya. Nah, lalu misalnya nilai-nilai yang sangat fantastis itu kan yang kita harapkan itu segera dibongkar lah. Bukan berarti seperti Bang Noel ini sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja bahwa itu bukan kasus yang penting. Tapi maksudnya mudah-mudahan ya secara maksimal institusi penegak hukum dalam hal pemberantasan korupsi ini betul-betul sudah akan mulai bekerja secara profesional, dan kemudian kita harapkan ya segala praktek-praktek korupsi ya yang mengarah kepada korupsi ya betul-betul diberantas ya, jangan disimpan-simpan begitu ya. Ya saudara, saya kira ini informasi yang mengagetkan. Saya sekali lagi, satu yang saya kagumi Wakil Menteri Tenaga Kerja Manuel Ebenezer ini ya bukan soal apa, tapi saya lihat kinerjanya bagus. Itu kira-kira saudara. Itu yang bisa saya tanggapi. Silakan Anda berkomentar bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini.